Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui semua nilai-nilai trigonometri dari sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, seperti yang terlihat pada tabel ini. Nah, adakah cara mudah untuk menghafal seluruh nilai-nilai tersebut? Tentu saja ada. Tuhan memberikan 5 jari tangan kepada manusia untuk digunakan dalam berbagai macam hal. Salah satunya adalah dapat membantu kita dalam menghafal nilai-nilai trigonometri ini. Dimulai dari jari kelingking yang kita ibaratkan memiliki nilai trigonometri paling rendah dibandingkan semuanya, yaitu 0. Kemudian jari manis yaitu 1/2, jari tengah 1/2 akar 2, jari telunjuk 1/2 akar 3, dan ibu jari kita ibaratkan memiliki nilai trigonometri paling tinggi, yaitu 1. Jadi dari jari kelingking sampai ibu jari merepresentasikan nilai trigonometri yang berurutan, dari yang nilainya paling rendah hingga yang nilainya paling tinggi. Perhatikan pada tabel nilai-nilai trigonometri, di mana nilai 0 pada jari kelingking menunjukkan nilai dari sin 0 derajat. Nilai 1/2 pada jari manis menunjukkan nilai dari sin 30 derajat. Nilai 1/2 akar 2 pada jari tengah menunjukkan nilai dari sin 45 derajat. Nilai 1/2 akar 3 menunjukkan nilai dari sin 60 derajat. Dan nilai 1 pada ibu jari menunjukkan nilai dari sin 90 derajat. Jadi seperti itulah cara untuk menghafal nilai-nilai trigonometri dari sin theta. Nah, untuk menghafal nilai-nilai trigonometri dari cos, hanya dengan mengurutkannya dari ibu jari ke jari kelingking. Jadi, nilai 1 pada ibu jari menunjukkan nilai dari cos 0 derajat. Nilai 1/2 akar 3 menunjukkan nilai dari cos 30 derajat. Nilai 1/2 akar 2 pada jari tengah menunjukkan nilai dari cos 45 derajat. Nilai 1/2 pada jari manis menunjukkan nilai dari cos 60 derajat. Dan nilai 0 pada kelingking menunjukkan nilai dari cos 90 derajat. Sangat mudah bukan untuk menghafalnya? Bagaimana dengan nilai-nilai trigonometri pada tan theta? Tenang saja, kalian tidak perlu menghafalkannya, karena kita ingat-ingat lagi bahwa bentuk lain dari tan theta adalah sin theta per cos theta. Sehingga sangat disarankan untuk menghafalkan nilai-nilai trigonometri pada sin theta dan cos theta. Sebagai contoh, kita ingin mencari tan 30 derajat, di mana tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Maka tan 30 derajat adalah sin 30 derajat per cos 30 derajat. Kita ingat lagi bahwa sin 30 derajat adalah 1/2. Dan cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Jadi, tan 30 derajat adalah 1/2 dibagi 1/2 akar 3. 1/2 dibagi 1/2 akar 3 menghasilkan 1 per akar 3. Kemudian ketika kita rasionalkan, kalikan dengan akar 3 per akar 3 menjadi 1/3 akar 3. Dan seperti itu juga untuk nilai-nilai trigonometri pada tan theta yang lainnya. Kemudian untuk nilai-nilai trigonometri dari kosekan, sekan, dan kotangen, kita ingat lagi bahwa mereka merupakan kebalikan dari sin, cos, dan tan. Jadi nilai-nilai dari sin dan cos lah yang harus kalian ingat agar kalian dapat mencari nilai-nilai dari tan, kosekan, sekan, maupun kotangen.
Jadi itulah materi mengenai nilai trigonometri dari sudut-sudut istimewa. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Untuk soal yang pertama, kita diperintahkan untuk mencari nilai P dan Q berdasarkan pada gambar berikut. Dapat kita lihat bahwa salah satu sudut dan sisi dari segitiga siku-siku tersebut sudah diketahui, di mana salah satu besar sudutnya adalah 30 derajat, yaitu sudut A. Dan panjang sisinya adalah 6, yaitu sisi BC. Kemudian kita juga dapat melihat pada gambar bahwa sisi BC merupakan sisi depan dari sudut 30 derajat. Jadi kita dapat menggunakan perbandingan sin, di mana sin theta sama dengan depan per miring, di mana tetanya adalah 30 derajat, sisi depannya adalah 6, dan sisi miringnya adalah Q. Kemudian kita substitusi nilainya menjadi sin 30 derajat sama dengan 6 per Q. Kita ingat lagi bahwa sin 30 derajat adalah 1 per 2. Jadi 1 per 2 sama dengan 6 per Q. Kemudian kedua ruas dapat kita kalikan dengan 2 Q. Jadi 1 per 2 dikali 2 Q sama dengan 6 per Q dikali 2 Q. Di ruas sebelah kiri, 2 dibagi 2 menjadi 1. Di ruas kanan, Q dibagi Q juga menjadi 1. Jadi, Q sama dengan 6 dikali 2, yaitu 12. Jadi, nilai Q sama dengan 12, di mana Q merupakan hipotenusa atau sisi miring dari segitiga tersebut. Berikutnya, untuk mencari nilai P, kita dapat menggunakan perbandingan cos, di mana cos theta sama dengan samping per miring, di mana tetanya adalah tetap, yaitu 30 derajat, sisi sampingnya adalah P, dan sisi miringnya adalah 12. Kemudian kita substitusi nilainya menjadi cos 30 derajat sama dengan P per 12. Kita ingat lagi bahwa cos 30 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3. Jadi 1 per 2 akar 3 sama dengan P per 12. Kemudian kedua ruas dapat kita kalikan dengan 12. Jadi 1 per 2 akar 3 dikali 12 sama dengan P per 12 dikali 12. Di ruas sebelah kiri, 12 dibagi 2 menjadi 6. Di ruas sebelah kanan, 12 dibagi 12 menjadi 1. Jadi, 6 akar 3 sama dengan P. Dapat kita simpulkan bahwa nilai P adalah 6 akar 3 dan Q adalah 12. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Dari suatu puncak bukit, seseorang melihat rumah yang berada di kaki bukit dengan sudut depresi 45 derajat. Apabila tinggi bukit itu 600 meter, maka berapakah jarak orang ke rumah itu? Nah, untuk menjawab soal tersebut, perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Pada soal dikatakan bahwa terdapat seseorang di puncak bukit melihat rumah yang berada di kaki bukit dengan sudut depresi 45 derajat. Apa yang dimaksud dengan sudut depresi? Sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah garis lurus horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Atau dengan kata lain, sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah pandangan kita ketika kita melihat lurus ke depan dengan arah pandangan kita ketika kita melihat ke bawah.
Selain itu, ada juga sudut elevasi. Apa yang dimaksud dengan sudut elevasi? Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah garis lurus horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Atau dengan kata lain, sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah pandangan kita ketika kita melihat lurus ke depan dengan arah pandangan kita ketika kita melihat ke atas. Jadi, pada soal tersebut, antara arah garis horizontal dan arah pandangan mata orang tersebut ke bawah melihat rumah dapat kita hubungkan dengan suatu garis yang tegak lurus dengan garis horizontal, yang nantinya akan menjadi segitiga siku-siku seperti ini. Kita misalkan segitiga siku-siku ABC, di mana besar sudut depresinya adalah 45 derajat. Maka besar sudut B adalah 45 derajat. Kemudian pada soal juga diketahui bahwa tinggi bukit adalah 600 meter. Maka panjang garis AC sama dengan 600. Nah, yang ditanyakan di soal adalah jarak orang tersebut ke rumah, di mana jarak orang ke rumah sama saja dengan panjang BC. Dapat kita lihat bahwa sisi BC merupakan sisi miring dari segitiga tersebut. Kita misalkan panjang BC adalah X. Karena yang diketahui adalah besar sudut B, yaitu 45 derajat, kemudian panjang garis AC sama dengan 600, di mana bisa kita lihat bahwa sisi AC merupakan sisi depan dari sudut B. Maka kita dapat menggunakan perbandingan sin untuk mencari panjang BC, di mana sin theta sama dengan depan per miring. Selanjutnya, kita substitusi informasi-informasi yang sudah kita ketahui. Jadi, sin 45 derajat sama dengan 600 per X. Kita ingat lagi bahwa nilai dari sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Jadi, 1/2 akar 2 sama dengan 600 per X. Kemudian kedua ruas dapat kita kalikan dengan 2X. Menjadi 1/2 akar 2 dikali 2X sama dengan 600 per X dikali 2X. Di ruas sebelah kiri, 2 dibagi 2 menjadi 1. Dan di ruas sebelah kanan, X dibagi X juga menjadi 1. Sehingga akar 2X sama dengan 1200. Kemudian kedua ruas dapat kita bagi dengan akar 2, yaitu akar 2X per akar 2 sama dengan 1200 per akar 2. Akar 2 dibagi akar 2 menjadi 1, sehingga X sama dengan 1200 per akar 2. Kemudian dapat kita rasionalkan, kalikan dengan akar 2 per akar 2. 1200 dikali akar 2 menjadi 1200 akar 2. Kemudian akar 2 dikali akar 2 menjadi 2. Jadi X sama dengan 1200 akar 2 per 2. 1200 dibagi 2 menjadi 600, sehingga X sama dengan 600 akar 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jarak orang tersebut ke rumah adalah 600 akar 2 meter. Nah, itulah materi mengenai nilai trigonometri dari suatu sudut-sudut istimewa, serta penerapan konsep perbandingan trigonometri dalam memecahkan masalah nyata. Materi ini juga merupakan materi akhir dari seri perbandingan trigonometri. Semoga dari keempat seri yang sudah disampaikan sebelumnya, dapat kalian pahami dengan baik ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian,
Di sini terdapat latihan soal yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa untuk mengumpulkannya ke guru kalian masing-masing ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.